Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar baik ji suaraku dah, Bu Ririn? Iya, aman. Iya, Bu. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang promosi kesehatan ya. Nanti Bu Ririn yang akan bawakan pada hari ini. Takutnya nanti teman-teman pada bosan kalau saya terus yang kasih materi. Jadi kita minta dulu Bu Ririn waktunya untuk bisa bawakan materi pada hari ini. Jadi sedikit perkenalan, Bu Ririn ini sekarang dosen PNS di Universitas Cendrawasih ya, Rin? Iya, alhamdulillah sudah 2 tahun. Jadi kalau beliau ini dia fokusnya memang dosen promosi kesehatan, beda kalau saya ini dari dosen EPIT ya. EPIT. Tapi kalau Bu Ririn ini dia spesialisnya. Jadi nanti kalau teman-teman mau bertanya terkait promosi kesehatan, kalau masih ada waktu silahkan nanti bertanya sama Bu Ririn. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak kami mau kesannya pada hari ini pada pagi hari ini ya, masih pagi di bulan suci Ramadan, padahal di tengah jadwal kesibukannya yang sangat padat pastinya. Oke, mungkin tanpa berlama-lama silahkan Ibu Ririn bawakan materi pada hari ini. Sebelumnya saya infokan dulu Bu Ririn ya, jadi ini teman-teman adalah mahasiswa Stikes Bina Bangsa Majene, jadi dia semester 4 sekarang. Mau masuk semester 5. Oke. Jadi kemarin kita sudah materi tentang promosi kesehatan, jadi ada video tentang edukasi kelompok kalau tidak salah yang saya upload di YouTube saya, nanti Ririn mungkin bisa lihat. Jadi itu adalah hasil karyanya teman-teman di Stikes Bina Bangsa. Ya, belum dibagi linknya. Kemarin terinspirasi dari punyanya. Iya, siap. Oke, silahkan Bu Ririn. Saya serahkan kepada Bu Ririn. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi senang sekali saya diminta oleh rekan semasa mahasiswa dulu, sekarang sama-sama juga bergelut di dosen ya. Cuman sebentar lagi sudah mau ke rumah sakit, Bu Ade. Selamat Bu Ade. Jadi ya, jadi kita mau istilahnya kayak sharing ya untuk materi-materi promosi kesehatan. Tadi sudah sedikit perkenalan sambil saya tampilkan mungkin ya. Share screen-nya. Oke, sudah muncul ya? Iya, Bu. Oke. Jadi materinya hari ini yang diminta oleh Bu Ade adalah tentang bagaimana promosi kesehatan di berbagai tatanan. Sebelumnya kita perkenalkan dulu, nama saya Fajrin Fiolita, SKM MKM ya, waktu kuliah S1-nya sama-sama dengan Bu Ade nih di Unhas. Peminatannya EPIT, sama-sama juga. Tapi begitu S2, belok ke peminatan lain. Jadi kalau Kesmas itu kan banyak peminatan dan sebenarnya semuanya bagus. Saya sendiri waktu itu banyak yang mau dicoba waktu S2, mau ke K3, mau ke Kespro, tapi jatuhnya pindahnya ke Promkes. Makanya begitu penerimaan pengangkatan dosen mengikuti ininya S2-nya. Jadi di promosi kesehatan yang beda sekali. Di EPIT kita bermain dengan rumus angka-angka ya, kasus-kasus penyakit. Di Promkes semuanya teori, jadi hafalan-hafalan begitu. Jadi peminatan promosi kesehatan di Universitas Cendrawasih sejak tahun 2019. Di sana dari tahun 2019, 1 tahun onsite, terus tiba-tiba COVID sampai sekarang. Jadi offline ya, via Zoom, makanya posisinya masih bisa jarak jauh, masih di kampung di Makassar gitu. Ini ada nomor saya yang bisa kalau misalnya nanti teman-teman mau tanya-tanya atau minta pendapat bagaimana via WA, bisa saya respon di nomor ini atau via email juga.
Ya, mungkin itu sedikit saja penjelasan. Umur saya masih sama dengan Ibu Ade, tapi karena perkuliahan ya kita harus dipanggil Ibu, tidak apa-apa. Seperti itu. Nah, untuk masuk ke tatanan promosi kesehatan, saya memulai sedikit dari visinya promosi kesehatan dari Kemenkes. Jadi ini merupakan dasar ya. Di Undang-Undang Nomor 36 itu kan panduannya kita orang-orang kesehatan. Di dalamnya itu banyak sekali informasi-informasi tentang sifatnya yang berbau tugas-tugas di tenaga kesehatan. Nah, ini saya ambil sedikit satu paragraf yang dia menyebutkan bahwa pembangunan kesehatan itu tujuannya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan. Jadi yang saya bold ya, kesadaran, kemauan, dan kemampuan. Untuk hidup sehat, setiap orangnya ya terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, dan ini nantinya menjadi investasi bagi sumber daya yang produktif secara sosial dan ekonomis. Jadi mungkin sering dengar ya bahwa masyarakat yang sehat itu adalah suatu investasi, sumber daya yang baik untuk di kedepannya. Artinya mereka bisa produktif, bisa bekerja. Sebaliknya kalau kita punya masyarakat lebih banyak yang sakit, itu kasarnya kita bilang dia menjadi beban negara. Ya, bagi dirinya sendiri dengan kesulitan ekonomi, misalnya pembiayaan kesehatan, maupun untuk negara dengan kasus-kasus kesakitan. Makanya promosi kesehatan punya target bahwa bagaimana semua program-program kesehatan itu tujuannya meningkatkan kesadaran. Kesadaran ini pengetahuannya ya, kemudian kemauan dan kemampuan. Artinya kalau penyuluhan kan cuman kesadarannya saja yang kita tingkatkan, pengetahuannya saja, ya sama kayak kita kuliah ini. Tujuannya supaya kalian makin paham tentang teori. Tetapi tidak sampai di situ. Promosi kesehatan itu mengharuskan sampai muncul kemauan, sampai muncul niat, lalu mampu untuk berubah. Akhirnya setelah ada niat, dia bertindak. Nah, ini sebenarnya yang menjadi tantangannya kita. Biasanya, ya, saya paling sering ambil kasus rokok ya. Rokok itu tidak ada yang tidak tahu kejelekannya. Kasarnya semua dampak rokok itu bahkan orang-orang yang merokok pun tahu. Tetapi untuk berhenti itu mereka sulit karena tidak ada di sini nih, tidak ada kemauan gitu. Jadi walaupun kita bicara panjang lebar tentang bahaya rokok, ya tetap satu bungkus mereka bisa habiskan karena tidak muncul di kemauan ini. Maka untuk promosi kesehatan itu nanti harus ada langkah-langkahnya supaya memunculkan kemauan dari masyarakat untuk berubah. Ini pengantar saja. Kemudian inilah strategi promosi kesehatan ya yang di Kemenkes mulai dari mitra, advokasi, pemberdayaan dan bina suasana. Jadi kalau misalnya orang-orang selalu bilang, oh promosi kesehatan itu penyuluhan ya, ya itu yang mereka tahu. Tetapi di balik itu kerjaannya banyak promosi kesehatan ini. Jadi strategi ini harus mereka lakukan di setiap program. Advokasi, pemberdayaan, ya, mengajak mitra, rekan-rekan untuk bekerja sama, dan juga bina suasana. Ini materinya mungkin nanti sudah diajar atau belum ya sama Bu Ade? Tentang strategi. Mungkin di semester 3 kayaknya ini. Semester 3? Belajar. Nah, berarti sudah ada gambaran ya. Ini kita awali pengantar saja, kemudian ini juga pasti sudah dipahami ya bahwa dalam promosi kesehatan sasarannya kita bagi menjadi 3, primer, sekunder, sama tersier ya. Primer ini yang utama, yang kita mau ubah status kesehatannya ya, masyarakat umum mulai dari anak kecil hingga dewasa. Kemudian yang sekunder itu yang tengah-tengahnya. Jadi kelompok-kelompok sosial yang berada di sekitar masyarakat yang bisa menjadi panutan untuk masyarakat. Bisa menjadi contoh seperti itu. Sementara yang tersier ini adalah para pemangku kebijakan. Mereka-mereka yang bisa membantu kita membuat peraturan. Karena kalau di Indonesia tipikalnya harus dipaksa dulu baru mau ikut ya. Kalau sifatnya hanya penyuluhan itu kan bebas ya, mereka mau mengikuti arahannya kita atau tidak. Tapi ketika hal itu mendesak, maka dibutuhkanlah sasaran tersier.
dengan kebijakan-kebijakan. Ya contoh sekarang COVID yang program vaksinasi itu, waktu awal-awal kan agak kurang persentasenya, cakupan vaksinnya. Begitu kemudian dikeluarkan kebijakan bahwa yang mau berangkat harus ada vaksinnya, nah, akhirnya berbondong-bondong semua orang pergi vaksin. Nah itu bisa jadi contoh sedikit ya bagaimana peran pemangku kebijakan di program promosi kesehatan. Kita lanjut lagi. Nah, inilah kita mulai masuk di tatanan-tatanan. Kalau yang nyala mikrofonnya, Dek. Matikan mikrofonnya. Ya. Oke, jadi kita masuk di tatanan ya. Jadi promosi kesehatan ini terbagi menjadi 5 tatanan, mulai dari rumah tangga, kemudian ada institusi pendidikan, tempat kerja, fasilitas kesehatan, sama tempat umum. Nah, ini materi inti yang Ibu Ade minta saya untuk berbagi sama teman-teman di Stikes Bina Bangsa Majene ya. Nah, kalau di level pertama atau tatanan pertama, ini tingkatnya keluarga. Atau mungkin beberapa teori-teori yang kalau kalian cari di Google, cari di buku, mereka bilangnya tatanan RT, rumah tangga. Atau bahkan kadang disebut juga tatanan masyarakat. Nah, ini lingkupnya yang paling kecil. Nah, sasaran primernya ini saya coba jelaskan, kita bagi ya. Di setiap tatanan harus paham siapa sasaran primer, sekunder, sama tersiernya gitu. Jadi kalau di tatanan rumah tangga, siapa isi-isinya di dalam? Orang-orang yang ada di dalam rumah tangga itulah sasaran primernya kita. Jadi si anaknya, ayahnya, ibunya, ya, pokoknya susunan keluarga itu, bahkan tantenya mungkin yang tinggal di situ, ada neneknya dan seterusnya, itulah sasaran primernya. Kemudian kalau kita lihat siapa sasaran sekundernya, nah anggaplah kalian berada di dalam suatu wilayah, satu kompleks atau satu daerahnya kalian, tinggal di kompleks apa begitu ya, pasti yang menjadi sasaran sekundernya adalah tokoh-tokoh agama atau tokoh apa ya namanya sih, tokoh masyarakat di situ. Apakah ada ustadz yang mungkin dipanuti di situ, ataukah ada Pak RT yang sebagai orang didengarkan juga di situ. Nah, itulah menjadi sasaran sekunder. Jadi ketika misalnya mau bikin penyuluhan di kampung, kita cari dulu siapa nih orang-orang yang didengarkan di kampung itu. Kita ajak turun sama-sama supaya masyarakatnya ini lebih mendengar. Kasarnya begitu ya. Karena kalau kita ceritanya orang asing, saya misalnya datang ke kampungnya Ibu Ade, ya sebagai orang baru yang mereka tidak kenal, itu biasanya ogah-ogahan orang. Iya, betul. Iya, betul kan? Jadi saya harus ajak Bu Ade dulu ini, karena dia punya kampung. Ya, Ibu Ade, saya mau bikin penyuluhan, ini masyarakatnya dia sukanya apa, kira-kira mereka kesibukannya apa, kapan kira-kira saya bisa penyuluhan, di jam berapa. Nah, Ibu Ade yang tahu, karena itu dia punya daerah tempat tinggal. Jadi tidak boleh kita asal bikin, saya mau penyuluhan di kampungnya Bu Ade hari Jumat jam 4 sore. Begitu hari H ternyata tidak ada yang datang. Karena semua masih kerja misalnya. Itu kita tidak ada pendekatan ke sasaran sekunder. Jadi zong nanti. Makanya dekati dulu orang yang sekunder di situ. Apakah kadernya, biasanya kan ada kader di setiap kampung. Ataukah ibu RT-nya, ibu PKK, itu boleh tuh. Kita cari tahu dulu karakteristik orang di kampungnya, barulah kita jalan. Itu lebih halus nanti jalannya programnya kita. Lalu tersiernya ya bisa mulai dari tingkatan kepala keluarga atau Pak RT-nya, lurahnya, yang paling sering sih lurahnya ya. Orang-orang bilang kaitannya dengan perizinan. Jadi kalau misalnya Pak Lurah sudah keluarkan surat edaran misalnya, instruksi begitu, nah itu biasanya lebih didengarkan oleh masyarakat sekitarnya. Itu kalau di tatanan masyarakat rumah tangga. Kemudian kalau di institusi pendidikan, ini saya sebutnya institusi pendidikan ya, karena semuanya, mulai dari TK, SD, sampai dengan perguruan tinggi, ya, pesantren, madrasah, semuanya masuk di sini. Nah, ini tatanan pelayanan tatanan promkes yang paling
penting, yang paling apa ya istilahnya, paling bisa kita manfaatkan gitu. Karena disinilah banyaknya sasarannya kita. Remaja-remaja, anak-anak yang sedang dalam tumbuh kembang, itu yang perlu kita arahkan bagaimana perilakunya agar tetap sehat. Ya, sasaran primernya pelajar. Sekundernya, ya mungkin gurunya di situ, atau ada mungkin staf-staf di sekolahnya, atau bisa juga kita berperan dengan OSIS, dengan BEM, ya. Itu semua yang sifatnya sekunder. Lalu tersiernya ya kepala sekolah kah, atau Pak Rektornya, dekannya. Kalau misalnya dia swasta, maka mungkin pemilik yayasan seperti itu yang menjadi tersier. Orang-orang yang bisa bikin kebijakan. Jadi tadi saya sebutkan sekolah ini, institusi ini merupakan salah satu tatanan yang penting karena di situ apa ya, ibaratnya sebelum COVID atau bahkan sekarang kita sudah mulai pelan-pelan sudah mulai offline lagi. Sebagian besar waktunya anak-anak sampai dengan mahasiswa itu dihabiskan di sekolah. Hampir 75% kan, dari jam 8 misalnya sampai jam 2 siang. Kalau mahasiswa mungkin sampai sore. Dia banyak menghabiskan waktu di situ. Sehingga pulang ke rumah paling makan, istirahat, sudah tidur. Paginya ke sekolah lagi. Artinya banyak waktu yang bisa kita selipkan untuk program kesehatan di sekolah ini. Institusi pendidikan. Kemudian tempat kerja. Nah, tempat kerja, perkantoran, ini juga kan banyak penyakit-penyakit akibat kerja. Banyak orang yang kalau kerjanya di lab mungkin beresiko dengan zat-zat. Kalau kerjaannya seperti bengkel atau yang apa ya, dengan alat-alat berat, nah itu juga ada resiko di situ terhadap mereka. Jadi kaitannya dengan peminatan K3 lah, keselamatan dan kesehatan kerja. Maka sasaran primernya mereka adalah pekerja, lalu yang sekundernya bisa dari tingkat manajernya ya atau kepala bidang begitu, yang sebelum bosnya lah. Dia biasanya ada kepala bidang. Nah, yang tersiernya ya tergantung istilahnya apa. Kantornya bilangnya pimpinan kah, bilangnya direktur, atau pemiliknya, seperti itu. Jadi yang difokuskan kalau di tempat kerja itu adalah penyakit-penyakit akibat kerja. Itu yang mau kita cegah resiko-resiko kejadiannya. Kemudian Vaskes. Nah, ini unik nih. Karena orang bilang fasilitas kesehatan ini kan tempatnya kuratif, pengobatan. Lalu kenapa masih ada promosi kesehatan di situ? Jadi ini penting. Mungkin pernah dengar kan istilah infeksi nosokomial? Infeksi yang ditularkan di sekitaran rumah sakit. Jadi kalau orang-orang tua biasa kan bilang begini, jangan bawa anak kecil ke rumah sakit, banyak penyakit itu. Nah, itu betul sebenarnya ya Bu Ade ya. Banyak penyakit karena memang kan tempatnya orang sakit. Kita tidak tahu penyakitnya apakah penyakit menular atau penyakit tidak menular ya. Sampah-sampah infeksional di situ ada. Jadi adalah namanya istilah nosokomial. Makanya sekarang ada namanya PKRS. Kalau untuk tingkatan rumah sakit ya, promosi kesehatan di rumah sakit. Di puskesmas juga ada, kalau di klinik sepertinya belum begitu ditekankan. Jadi sasarannya di lingkup pasien sama keluarga-keluarga yang penjaganya di situ. Kemudian yang menjadi sasaran sekunder, si petugas kesehatan yang ada di situ. Bidannya, perawatnya, itu yang diharapkan membantu pelaksanaan promosi kesehatan. Lalu yang tersiernya jelas pimpinan rumah sakit kah atau kepala puskesmas. Ya, jadi fasilitas kesehatan mulai dari yang swasta sampai yang bukan swasta itu semua dilibatkan di sini. Pemerintah. Pemerintah, betul. Nah, yang terakhir tempat umum. Jadi tempat umum ini tempat-tempat yang kategorinya tidak masuk di tempat kerja, tidak masuk di sekolah, itu dia masuknya di kategori tempat umum. Misalnya terminal, pasar, ya, tempat-tempat ibadah, kemudian mall, bandara, panti asuhan, seperti itu ya, panti jompo, dia kategorinya di tempat umum. Nah, ini juga tingkatannya sama dengan sekolah nih. Di sini dia masyarakatnya banyak, ya, banyak interaksi di dalam situ. Di terminal banyak orang, di pasar juga banyak orang. Nah, masyarakat pengunjungnya inilah yang menjadi sasaran primernya kita. Yang mau kita lihat bagaimana penerapan promkes di tempat-tempat umum. Biasanya kaitannya dengan kebersihan sih, kalau di tempat umum ya.
Apakah tersedia toilet, wastafel, kemudian area-area menyusui, misalnya area yang bebas rokok, itu yang diperhatikan seperti itu di tempat umum. Jadi sasaran sekundernya, staf-stafnya di situ, lalu tersiernya adalah pemiliknya. Nah, di tersier ini tergantung lagi, biasanya tergantung siapa yang membawahi. Bisa sampai ke dinas. Misalnya kalau panti asuhan kan dibawahi oleh dinas sosial mungkin, atau ada yayasan yang membawahi, nah itu bisa masuk di sasaran tersier. Pokoknya tersier itu prinsipnya adalah orang-orang yang bisa membuat kebijakan. Kalau sekunder ini orang-orang yang menjadi percontohan, sementara primer inilah yang mau kita perhatikan perilakunya, yang mau kita angkat derajat kesehatannya. Ya, jadi ada 5 tatanan pelayanan Promkes, mulai dari rumah tangga sampai dengan tempat umum. Tapi di kesempatan kali ini saya akan bahas contohkan yang di institusi pendidikan. Jadi ini kaitannya dengan kita punya isu yang sampai sekarang COVID-19 ya. Tapi sebelumnya ini lupa saya jelaskan. Jadi dulu itu kan sampai sekarang sih masih istilahnya kan PHBS. PHBS tatanan rumah tangga, PHBS tatanan sekolah. Jadi ada poin-poinnya itu beda-beda. Kalau rumah tangga harus